Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubana bi ma'rifatillahi bil imani wal yakin wa ja'alana wa iyyakum min ibadillahi sholihin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yab'asuhumur rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Sama-sama doa penerang hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan oleh Engkau bagi kami akan hikmah-hikmah Engkau, dan tolonglah oleh Engkau atas kami dari perbendaharaan rahmat Engkau, ya Allah, yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal yaqin kama nawartal anbiya wal mursalin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan cahaya keimanan dan keyakinan, sebagaimana Engkau menerangi hati para nabi dan hati para rasul. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan nur hidayah Engkau, sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita yaitu diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan diberikan yaitu kesempatan hidup yang mudah-mudahan kesempatan hidup yang tersisa ya barangkali beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, atau beberapa bulan lagi. Ya, jadi tidak bisa kita pastikan, tapi yang pasti, yang penting setiap yaitu waktu yang terlewat bisa kita manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu semakin ke depan semakin yaitu meningkat ketakwaan, dan semakin ke depannya semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan iman, Islam, apalagi hidayah selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita, menuntun, membimbing melalui yaitu hidayah-hidayah Allah, dan iman Islam ini hendaklah yaitu melekat di dalam yaitu hati kita.
kalimah tauhid melekat di dalam yaitu lidah kita sampai ajal menjelang, sampai kita bertemu dengan Allah, maka masih sanggup kita mempertahankan keimanan. Karena salah satu yang sangat dikhawatirkan adalah yaitu bahwasanya Allah mencabut iman sebelum ruh itu dicabut. Ya ayat apa? Ayat bido imanahu qabla ruhihi, katanya bahwasanya dia khawatir terhadap Allah, bahwasanya Allah mencabut keimanan sebelum mencabut ruhnya. Jadi mudah-mudahan ya dengan yaitu kasih sayang Allah, bahwasanya kita ini memang mudah-mudahan diakui sebagai hambanya. Bukan kita yang mengaku hamba, tapi Allah yang mengaku kita sebagai hambanya. Dengan sebab diakui tadi, maka yaitu Allah sayang kepada kita, maka diberikanlah kita yaitu nur di dalam hati kita, cahaya yang menerangi relung jiwa kita, sehingga sanggup kita mempertahankan keimanan sampai bertemu dengan Allah. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Manusia yang menjadi perantara kita dengan Allah, yang menjadi wasilah, ya, yang mempermudah kita di dalam mengenal Allah, yang mempermudah kita di dalam yaitu beribadah, yang mempermudah kita di dalam yaitu mendapatkan rahmat daripada Allah, sekaligus yaitu syafaatnya kelak nanti di hari kiamat, dengan yaitu mudah lidah yaitu bersalawat, ringan lidah untuk yaitu mengucapkan salawat. Ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rahmat dan yaitu syafaat daripada Nabi, dan mudah-mudahan kita orangnya yang mendapatkan itu. Di dalam kitab yaitu Kifayatul Atqiyah disebutkan, man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafasaqa, katanya barang siapa yang dia itu belajar ilmu fikih, mempelajari ilmu fikih tetapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, tidak mempelajari tentang yaitu hakikat marifat, faqad tafasaqa, maka sungguh-sungguh dia termasuk ke dalam golongan orang yang fasik. Orang yang hanya mempelajari ilmu fikih tapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka masuk ke dalam kelompok orang yang fasik. Apa itu fasik? Orang yang sadar melanggar larangan, tahu itu larangan dia kerjakan, begitu. Sebaliknya, waman tasawwafa bi ghairi tafaquhin faqad tazandaqa, dan barang siapa dia hanya mempelajari ilmu tasawuf saja, ya, mengkaji ma'rifat saja, tapi tidak mempelajari ilmu fikih, faqad tazandaqa, maka sungguh-sungguh dia telah menyimpang di dalam akidahnya. Jadi bagaimana yang benar itu, yang betul? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, dan barang siapa mengumpulkan di antara keduanya, ilmu fikihnya dipelajari, ilmu tasawufnya pun diperdalami, maka inilah faqad tahaqqaqa, maka sungguh-sungguh dia di dalam kebenaran. Jadi harus dua-duanya, ya Bang Ismail, begitu, harus sejalan, bahwasanya ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu sejalan, tidak boleh dipisah, ya, tidak boleh tersendiri. Sama dengan syariat, tarekat, hakikat, marifat, tidak bisa dipisah dia. Walaupun sudah tingkat ma'rifat, syariat tetap berjalan. Apabila ada seseorang yang sudah sampai tingkat ma'rifat, dia tinggalkan syariat, ini batal akidahnya. Ya, tingkatan seorang nabi saja pun, itu nabi kan guru kita di dalam yaitu agama. Ya, di dalam syariat, di dalam tarekat, di dalam hakikat, di dalam ma'rifat, Nabi itulah orangnya, ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi. Nabi sendiri pun sampai akhir hayatnya sholat, apalagi sampai di waktu sakitnya pun Nabi dibopong, dituntun, ya, ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi salah seseorang apabila sudah naik, merasa naik, mudah-mudahan naiklah, bukan merasa naik, ya, begitu ya. Jadi seorang ahli marifat
tidak akan dia itu mengatakan bahwasanya dia ahli ma'rifat. Seorang ahli ma'rifat tidak akan mengatakan dirinya itu ahli ma'rifat. Pun sebaliknya, orang yang tidak mengatakan yaitu ahli ma'rifat belum tentu dia itu ma'rifat. Gitu ya. Jadi ma'rifat itu memang rasa dia, bukan dengan akal. Gitu ya. Jadi seorang nabi yang sudah yaitu ilmunya sempurna atau mendekati kesempurnaan, maka tidak terlepas daripada syariat. Lalu kenapa ada di dalam Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Padahal di waktu itu, di waktu kita sudah sampai ma'rifat, katanya harus menghilangkan keakuannya. Akunya harus hilang. Kenapa masih ada tunjuki aku? Kan begitu. Sedangkan kalau kita yaitu sudah sampai kepada ma'rifat, maka dikala itu bukan diri kita lagi yang sholat. Sehingga ada ungkapan kalau sudah sampai kepada ma'rifat nggak perlu sholat katanya. Ya, bukan nggak perlu sholat, maksudnya di waktu dia sholat dia tidak merasa dirinya lagi yang sholat. Begitu maksudnya. Bukan nggak perlu sholat itu. Ya, bukan nggak perlu sholat, bukan nggak wajib sholat. Orang yang ma'rifat, begitu dia mengerjakan sholat, maka dia merasa bukan dirinya lagi yang sholat.